Buat gue di 2023 atau 2024 ini, EPZ adalah salah satu brand yang lagi cukup naik daun. Dan gak cuman ternyata mereka bikin ayam yang bagus, ternyata juga mereka bikin dongle yang bagus. Dan bahkan salah satunya adalah daily dongle gue. Jadi akan gue jelaskan. Halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk EPZ TP20 Pro dan juga EPZ TP50. Untuk EPZ TP20 Pro ini harganya sekitar 800-900 ribuan, dan yang EPZ TP50 ini dua kali lipatnya di harga sekitar 1,7-1,8 jutaan. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian fitur, user experience, juga suara, serta perbandingannya. Secara build quality sebenarnya identical, tapi gue mau fokus satu-satu dulu ya ke TP20 Pro dulu. Ini menggunakan CNC metal untuk bodinya sendiri, dan ini ada sedikit kayak semacam berasa doff gitu untuk bagian pinggir-pinggirnya, jadi nggak berasa shiny. Sedangkan untuk depan dan belakangnya sendiri ada carbon fiber untuk bahannya ini, jadi ya cukup keren sih sebenarnya, black and carbon fiber seperti ini. Di bagian atasnya dulu ini USB Type-C, bagian bawahnya dapetin 4,4 mm balance dan juga 3,5 single ended, dan di bagian sini ya ini ada untuk low gain dan high gain. Ini gue pakai low gain, kalau high gain dikeatasin begini ya. Di sini ada sedikit color indicator, nanti akan gue tunjukkan. Ini bakal nyala nanti kalau misalnya dinyalain. Lalu cuma ada tombol plus volume, minus volume, dan juga pause and play. Sebenarnya sederhana sekali, itu aja untuk yang si TP20 Pro. Sedangkan yang TP50 ini warnanya ada dua juga sebenarnya, ada yang biru, ada yang hitam, tapi kebetulan gue dikasih yang biru ini. Buat gue birunya ngejreng, agak terlalu ngejreng mungkin untuk beberapa orang. Tapi secara build quality dan feels-nya persis. Dua-duanya itu feel-nya persis banget. Yang gue suka mungkin dari keduanya adalah betapa si tombolnya ini, kliknya tuh enak, kayak lu berasa megang barang mahal, kliknya itu kayak nggak koclak-koclak loh. Maksud gue koclak-koclak kayak kalau misalnya lu pernah nyobain Down Pro dari Moondrop ataupun Tanjim Space ya, itu kayak berasa ringan banget untuk tombolnya. Nah ini enggak, ini berasa kayak firm aja gitu, berasa bagus untuk tombolnya. Nah, tapi kalau TP50 ini bedanya dia punya layar yang ada banyak fungsinya juga tambahan. Lalu juga dia sayangnya dia nggak ada play pause button, dia malah minus dan plus volume, dan juga M ini untuk nanti ngatur banyak functionnya. Tapi selain itu mirip, lu dapetin 4,4 balance, 3,5 single ended, dan juga dapetin USB Type-C untuk colokannya ini. Kalau kita ngomong spek, untuk EPZ TP20 Pro ini menggunakan CS43131 dual, dan untuk powernya 121 mW at single ended serta 171 mW untuk balance-nya. Untuk EPZ TP50 sendiri menggunakan CS43198 dual juga, dan kalau single ended-nya 121 mW at 32 ohms, dan juga untuk balance-nya 240 mW at 32 ohms. Jelas keduanya bukanlah yang paling powerful di kelasnya, tapi buat kebanyakan IEM atau at least seluruh koleksi IEM gue sebenarnya, kecuali PR2 si ini kayaknya masih kurang, ini udah cukup. Semuanya udah bisa di drive dengan oke, tapi mungkin untuk headphone yang agak berat mereka berdua masih kurang. Gue kasih contoh colokin si EPZ TP20 Pro ini. Nah, kalau dia dicolok ini mirip sih TP20 yang biasa. Ini kan TP20 Pro, bahwa dia itu tidak langsung nyala. Lihat kan, ini ada color indicator. Dia harus dicolok dulu baru nyala. Nih, gue tunjukin ya. Tuh, baru dia on. Dan itu baru kebaca di HP gue. Jadi yes, mungkin kalau kalian colok baru USB-nya, jangan kaget dia nggak nyala. Colokin dulu IEM-nya baru dia nyala. Sementara yang TP50 ini memang dia ada waktu bootnya sebentar. Lihat nih, ada biar tulisan EPZ. Nah, di sini ada banyak indicator. Nah, gue sukanya di sini lu bisa lihat volumenya. Ini 45 dari 100. Ini tinggal plus minus, jadi nggak kaget gitu kalau misalnya lu play ini tiba-tiba volumenya gede atau kecil, lu langsung bisa lihat, oh ini volumenya udah kecil atau volumenya gede. Nah, untuk ngaturnya ada tinggal pencet M agak lama, dan di sini bisa lihat ada beberapa yang bisa di-adjust, termasuk filter segala macam, SPDF. Lalu ya, kalian sebenarnya bisa baca di buku panduannya sendiri, cuman kalau gua jelasin satu-satu kayak bakal takes time. Jadi gue skip aja. Ya kebanyakan sih gue lebih ke gainnya doang sama pengaturan beberapa filter yang sedikit agak terasa berbeda. Kalau gue pribadi masih pakai filter yang Fast LL sama paling cocok. Dan yes, untuk ngaturnya tinggal pakai plus minusnya ini. Tuh, tinggal plus. Ada banyak pilihannya. Kalau misalnya balik lagi tinggal pencet M lagi agak lama, dan that's it. Secara user experience untuk yang TP20 Pro ini gue ngerasa B aja, dia nggak terlalu ada yang spesial-spesial banget. Cuman mungkin
karena dia bagian tombolnya itu enak dipencet, jadi lu kayak firm aja taruh ini di dicolokin ke HP lu, lalu taruh di meja, lalu kliknya itu enak. Kedengeran bahkan ada bunyi klik-klik-klik ya, itu bagus. Dan ini seperti TP20, cuman bedanya kalau yang TP20 Pro ini jauh lebih ringan. Jadi kalau kalian pernah nyoba TP20 yang gua kritik waktu itu adalah lebih ke beratnya, ini sangat jauh diperbaikin, ini jauh lebih enak dipakainya. Cuman gua masih menyayangkan dia tidak ada independent volume control. Jadi ketika lu plus minusin volume dari sini itu nyambung ke HP lu sendiri, untuk volumenya nanti bakal digedein kecilin sendiri. Sementara ya yang EPZ TP50 ini dia sudah independent volume control, dan gue suka banget dia udah sampai 0 sampai 100. Jadi very presisi. Kalau misalnya lu kecilin sedikit, cuman sedikit doang volumenya, naikin sedikit doang, dan gue suka itu. Cuman malah yang gue agak menyayangkan kalau misalnya gue udah pakai EPZ TP20 Pro ke EPZ TP50, malah ke pause play buttonnya yang hilang ini. Jadi gue mesti nyalain atau klik HP gue atau ya gimana lah biar HP gue nyala sendiri. Lalu di pause play di sini nggak ada pencetannya, tapi at least secara volume jauh lebih enak kontrol di sini. Untuk ya tadi ya gue bilang ya, untuk yang si opsi dari EPZ TP50 ini gue lebih pakai cuman ke low gain, high gain, kemudian dari filternya doang. Tapi filter pun gue stay di Fast LL kebanyakan. Dan mungkin sedikit lagi yang gue perlu jelaskan, si EPZ TP20 Pro ini masih ada sedikit penyakit dari EPZ TP20 yang lama, yaitu ketika gue cabut, misalnya nih gue masih nyolok nih ya ayam di kuping gue, lalu gue cabut si USB-C-nya ini, ada bunyi cekrek yang lumayan gede. Sedangkan di EPZ TP50 ini no problem at all ya, that's just nitpicking lah. Tapi overall secara penggunaan dua-duanya lumayan oke. Yang ini biasa aja sih tuh beres. Gue suka banget pakai yang ini karena dia nggak terlalu makan baterai, lalu milih fungsi-fungsinya gampang, dan juga terutama volume controlnya tuh. Gue suka banget volume control yang presisi seperti ini. Oke, kalau kita ngomong secara suara, di sini harus gue bawa beberapa perbandingan yang lain biar kita relate ya. Gue menganggap 7Hz71 sebagai salah satu patokan netral di harga yang cukup murah. Dan dari sini, Super X5 gue anggap sebagai cukup warm. Dia punya bass yang lebih gendut, lebih tebal, dan treble yang lebih nyantai. Dan dari sini juga, DU4X juga gue anggap sebagai cukup warm dengan suara vokal yang lumayan tebal. Nah, arah dari EPZ TP20 Pro ini, dia mengarah lebih ke Super X5 dan juga DU4X, tapi tidak setebal mereka berdua. Jadi dia masih lebih neutral warm lah, dia lebih netral dibandingkan DU4X, tidak setebal DU4X, dan bassnya kerasa juga tidak setebal Super X5. Dan masih gue ngerasa kayak ada body vokal yang lebih tebel dibandingkan 771, dan juga treble yang lumayan nyantai secara presentasi. Jadi ya overall ini nice, smooth sounding dibandingkan warm, lebih tepatnya smooth kali ya gue bisa ngomong. Dan ini cocok untuk banyak genre, nggak terlalu revealing, nggak terlalu nyerang banget. Tapi dia punya suara black background yang cukup bening ditambah dengan separasi yang cukup bagus di sekitar harga 800 ribuan. Ya gue bisa bilang ini selevel kayak Akliam PD4 tapi versi lebih kalem. Akliam PD4 tuh lebih kayak energik lah, lebih agak V-shape juga suaranya kalau dibandingkan ini. Ini lebih kerasa agak nyantai tapi nggak sampai tebel-tebel banget kayak di 4X. Jadi overall ini untuk kalian yang mencari suara yang tidak terlalu agresif dan juga berasa smooth tapi berasa bening, dan juga secara separasi yang cukup bagus lah di harganya. Jadi ya gue langsung ngomong, EPZ TP20 Pro apakah bagus? Jelas jauh lebih bagus dibandingkan EPZ TP20 yang lama, dan gue bisa rekomendasikan di harga sekitar 800 ribuan ini kalau kalian cocok cari suara yang seperti itu. Nah, EPZ TP50 ini buat gue ini spesial. Dia harganya nggak nyampe 2 jutaan, tapi at least dengan secara suara, oh ya, untuk arah suara, gue ngerasa dia mendekati si 771. Jadi, jelas, dibandingkan Super X5, dibandingkan DU4X, atau dibandingkan di EPZ TP20 Pro, secara suara, ini lebih netral, EPZ TP50. Dia bassnya berasa paling tight, dia paling dek gitu loh, nggak cedek gimana, nggak tebel-tebel gimana. Lalu kemudian vokalnya juga paling bening, dan treble extensionnya juga paling dapet. Jadi ya, gue ngerti, untuk beberapa orang ini bisa agak neutral to bright atau simply netral. Tergantung lu habis nyobain apa, tergantung patokan lu apa. Tapi at least kalau buat gue pribadi, ini masih gue kategorikan netral karena dia nggak terlalu berasa agresif treble. Cuman simply nggak tebel aja suaranya, dan dibawa kemana-mana ini bening banget. So I love the sound of this.
Dan gue sukanya gini loh, dia bukannya netral yang lemes, dia netral yang masih punya hentakan yang bagus. Entah itu bassnya, entah itu vokalnya, entah itu treble-nya, dia masih punya hentakan yang bagus. Jadi gue masih ada rasa exciting dengerin si EPZ TP50 ini, walaupun dia sekali lagi, dia tipe yang bukan yang tebel banget, bukan yang tipis banget, enggak. Dia netral aja suaranya, tapi hentakannya, dinamikanya itu masih dapat. So, yeah, I just really love this episode TP50, dan gue nyobain literally apapun, at least buat selera gue pribadi ini cocok di sini. Mungkin tidak cocok untuk kalau misalnya lu pakai IM yang treble head banget, lalu lu sendiri sukanya yang warm. Gue rasa sih nggak cocok di sini. Tapi at least kalau untuk kebanyakan selera gue, ya gue colok Sennheiser i600 yang treble-nya lumayan extended. Gue colokin si SIMGOT EA1000 yang upper mid-nya cukup forward. Gue masih bisa enjoy di EPZ TP50 ini. Dan ya bahkan paling sering gue pakai sama si Unique Melody Mesh Indigo ini. Apalagi sama-sama warnanya biru tuh. I love it. Nah, kalau misalnya kita ngomong perbandingan aja si EPZ TP50 ini dengan yang pernah gue coba kayak VO KA13. Nah ini jelas, udah jelas buat gue lebih bening lagi, lebih clear lagi dengan dinamika yang sebenarnya selevel. Cuman kayak KA13 tuh bassnya lebih dimajuin lagi sama treble lebih dimajuin lagi dikit. Ini jadi kayak berasa lebih tone down sedikit mungkin energinya, tapi dinamika hentakannya itu masih dapet, tapi another level untuk clarity dan juga detailnya. Dan bahkan yang gue suka dari si EPZ TP50 ini, gue kan ada Hibi R5 Gen 2 yang ini harganya sekitar 5 atau 6 jutaan, gue lupa. Sekarang di market kayaknya 5 jutaan ya. Buat gue, at least dicolokin Sennheiser i600 ataupun Unique Melody Mesh Indigo untuk lagu-lagu yang rekamannya bersih dan banyak instrumen ataupun banyak elemennya, gue bisa bilang EPZ TP50 ini bahkan punya detail dan resolusi yang sedikit lebih baik daripada Hibi R5 second gen ini. So that's just how good it is. Yang gue bisa bilang ini benar-benar bagus. Tapi memang kalau gue nggak akan exaggerated sampai ini ngomong ini lebih bagus daripada si DC Elite. Oh enggak, tapi at least dibandingkan kayak DC 06 Pro yang gue cobain kemarin dan gue pernah review, ini jelas lebih bening, lebih detail. So yes, ini kalau lu oke dengan suara yang netral, nggak terlalu ada bumbu-bumbu sana sini, gue bisa gampang rekomendasi ini, dan ini adalah daily dongle gue sekarang. Jadi intinya apakah kedua produk ini worth it? Gampangnya jawabannya adalah yes. Untuk yang EPZ TP20 yang lama, gue punya sedikit keraguan terutama dengan user experience-nya. Tapi dengan pembaruan mereka di EPZ TP20 Pro ini ataupun EPZ TP50, terutama EPZ TP50. Kalau buat gue ya, kalau lu punya duit gitu ya, skip aja ini, get this instead. At least dari semua yang gue pernah coba sekarang untuk budget 2 juta ke bawah, ini yang terbening. Bukan yang terpowerful gue yakin ada banyak lain, apalagi VO KA17 gitu ya. Tapi beningnya, easy to controlnya, kemudian netralnya itu bikin ini cocok buat banyak hal. So I just love it. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.